sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Selamat siang, Bu Ima. Apa Selamat kabar hari siang, Bu ini? Ambar. Iya, apa kabar Alhamdulillah ini? sehat, Bu Ambar. Wah, Bu Ima, kira-kira hari ini ada sedikit waktu luang tidak ya? Saya kok pengen cerita tentang apa yang saya rasakan ini, baru saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Iya, alhamdulillah hari ini saya free, Mbak Ambar. Monggo kalau mau cerita. Oke, Bu. Kita di mana ya? Kelihatannya duduk sini aja ya, Bu. Iya, duduk sini, Mbak. Oh Ini iya. ada jus juga ini. Monggo. Oke, makasih. Kebetulan sekali berarti rezeki saya ini. Iya. Nah, akhir-akhir ini ya, pada saat pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia terutama. Ini kan akhir-akhir ini juga banyak tugas yang numpuk juga, Bu. Nah, saya merasa itu murid-murid di kelas saya kok agak kurang antusias ya, Bu, dalam menerima pembelajaran. Terus mengumpulkan tugasnya juga sama, Bu, kadang tidak terselesaikan. Otomatis dampaknya kan nilainya akan turun, Bu Ima. Iya. Jadi gini ya, Mbak. Murid-muridnya Bu Ambar tuh kurang antusias gitu ya. Jadi mungkin agak jadi males-males mengumpulkan tugas itu. Terus melalui pertemuan kita ini nih Mbak Ambar tuh pengennya dapat apa dari pembicaraan kita ini? Yang pertama, Bu, saya itu pengennya itu pertama ada tempat curhat dulu lah dari Ibu biar saya plong. Yang kedua itu saya ya juga ini Mbak Ima kan sahabat saya ya, itu kan kita sudah sama-sama tahu ya Bu, udah lama saya percaya Mbak Ima. Terus saya ingin mengharapkan solusi Bu dari permasalahan ini terutama tentang antusias murid saya itu Bu Ima. Terus menurut Bu Ambar nih ya, kira-kira itu hal apa saja yang menyebabkan murid-murid Bu Ambar tuh kurang antusias? Gini Bu Ima, kalau saya ingat-ingat kembali nggih, mungkin pada saat pembelajaran bahasa Indonesia yang pembelajarannya itu memang mungkin agak sedikit membosankan ya saya rasakan karena itu kok masih terlalu monoton itu yang saya lakukan. Saya seperti, mendominasi pembicaraan saya sering ya memang saya pakai cerita, kemudian saya bercerita tapi tanya jawab dengan sedikit anak-anak. Namun yang kedua itu jadi anak-anak itu jadi kurang aktif itu Bu, dalam pembelajaran. Gitu. Terus Bu Ambar ya, Bu Ambar tadi kan bilang kalau pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ambar itu Bu Ambar menyadari kalau itu membosankan. Iya. Memangnya pembelajaran yang selama ini Bu Ambar lakukan itu yang bagaimana? Kok Bu Ambar sampai bilang itu membosankan gitu? Iya, makanya itu Bu, saya kalau saya rasakan kok ini jadi membosankan ya, karena saya itu seperti berbicara sendiri kadang-kadang. Kadang saya Gitu. udah bercerita itu buat anak-anak menari, tapi kadang seiring berjalannya waktu, aduh ini bagaimana, tapi anak-anak masih itu, kurang aktif juga itu. Oh gitu, Jadi berarti pembelajarannya kurang asik lah gitu. oh gitu. Jadi Bu Ambar nih sadar ya kalau pembelajaran yang dilakukan menurut Bu Iya, Ambar karena itu banyak sekali tugas ya, yang harus diselesaikan kan jadi, oh ya ini, ya. yang penting materinya ada, gitu. Terus nih Bu Ambar, menurut Bu Ambar sendiri, pembelajaran yang membuat anak menjadi antusias itu yang seperti apa? Sebelum ini ya Bu Ima, sebelum saya nyuwun sewu ini Ya. banyak kegiatan di luar itu, pembelajaran yang pertama itu memang pembelajaran yang banyak melibatkan siswa Bu Ima. Jadi terpusat pada murid.
di sini dalam pembelajarannya itu, eee, selain berpusat pada murid, ada permainan, di tengah juga saya berikan ice breaking, ataupun game supaya anak-anak itu juga belajar yang lebih menarik gitu loh, Bu Ima. Oh, gitu. Terus, menurut Bu Ambar nih ya, Hmm. hal-hal apa saja yang membuat anak itu nanti, antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini? Kira-kira hal apa saja gitu? Yang pertama mungkin kan ini Bu, kalau menarik untuk siswa, mungkin itu yang disenangi siswa dulu seperti games itu dengan permainan kuis-kuis, anak itu kan Ya, akan tertarik. Kemudian ya. selain saya ngomong sendiri seperti orang ngomong sendiri, jawab sendiri itu, selain bercerita saya juga akan menampilkan video-video itu ya Bu mungkin. Kemudian artikelnya juga kan ada ya itu dari blog, kemudian dari internet juga. Iya, Kan banyak sekali ya itu ya Bu Ima ini. iya. Mhm. Terus, sejauh ini, Mhm. waktu Bu Ambar menerapkan pembelajaran yang menarik menurut Bu Ambar tadi ya, seperti main Mhm mhm. game, Mhm. video pembelajaran yang menarik Mhm. tadi, respon muridnya itu bagaimana Bu Ambar? Ya itu Bu, saat saya melakukan benar-benar dengan langkah-langkah pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi menurut saya Ya, nggih, tidak hanya iya, satu media itu betul-betul anak-anak itu terbawa suasana itu. Jadi anak-anak itu memang benar-benar tidak terasa bahwa itu sudah 2 jam atau 3 jam pembelajaran, itu anak-anak itu jadi aktif sekali, Bu. Kemudian dia dia pun itu setiap melakukan tanpa adanya, "Ayo kamu," itu anak-anak sudah, berlomba-lomba, mereka itu pengen, "Aku itu pengen menjawab." Nah gitu, Bu. oh gitu. Asik, jadi Berarti asik lah kan karena tidak ya, terasa. ya, berarti kan, Bu Ambar sebenarnya pernah menerapkan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif tadi ya? Mhm, betul betul. Itu bagus loh Bu itu. Hmm. Terus, mengenai Jadi penugasan tadi ya, Bu Ambar mhm. tadi kan Bu Ambar bilang kalau banyak anak yang tugasnya itu belum selesai. Nah, itu Mhm. kira-kira penyebabnya apa Bu, kok sampai anak mengerjakan tugas tidak selesai gitu? Kemungkinan gini ya, Bu, eee, oh saya tinggal rapat atau apa, memang saya berikan tugas itu mungkin yang banyak, oh waktunya masih sekitar 45 menit atau apa, jadi Iya, tugasnya itu mungkin terlalu banyak, serta berisikan banyak pertanyaan, kemudian dan itu pun kadang ada, saya memakai sumber belajarnya mungkin kurang lengkap, Bu, dan kurang beragam. Sehingga ya iya, itu, iya. kebanyakan anak untuk mengumpulkannya kan jadi tidak maksimal hasilnya. Oh begitu ya Bu ya. Mhm. Tadi terkait sumber belajar, Hmm. selama ini memangnya sumber belajar apa yang Bu Ambar pakai? Saya kemarin kebanyakan dari perpustakaan sih, Bu. Itu. Iya, Iya. dari Buku berarti teks dari gitu. buku gitu ya Bu ya? Dari buku teks, perpustakaan, kemudian kadang dari cerita saya, kemudian di buku bacaan anak atau buku pegangan anak itu, masih masih sebatas itu. Terus, kira-kira Mmm. adakah sumber belajar lain gitu? Kira-kira sumber belajar apa Mhm. lagi Mhm. nanti yang akan Bu Ambar terapkan untuk membuat Kalau partisipasi anak ini menjadi aktif dalam pembelajaran oh, bahasa Indonesia? oke oke. Gini ya, Bu, kalau menurut saya sih yang pertama, itu kayaknya tambahan video pembelajaran seperti YouTube itu juga asik ya kelihatannya. Apalagi Iya, itu Bu, untuk teman sejawat saya kan juga, pintar untuk membuat video-video itu kan nanti kan saya juga belajar juga, saya berkolaborasi biar wajah saya itu tidak langsung anak-anak lihat tapi ada di, layar gitu. biar Kemudian tampil gitu ya? heeh, biar tampil, kalau ada ya itu, ada, berbagai macam kan sekarang, ada komik dari anak-anak itu juga banyak tuh kok komik-komik itu, akan saya Iya gunakan untuk betul. belajar, kemudian artikel tadi, artikel dari blog, kemudian ada video TikTok pembelajaran sekarang juga asik juga. Kelihatannya Iya. itu ya Bu Ima ya? Berarti, memadukan pembelajaran online juga ya, Bu, ya berarti? Kelihatannya gitu sih Bu, sekarang anak-anak sekarang juga sudah canggih-canggih itu anak-anak. Keren loh, Bu, itu. Semoga nanti berhasil. Ya, Terus, amin. gini,
rencana Mbak Ambar selanjutnya itu apa? Untuk mengatasi problem tadi. Yang pertama, saya akan, berusaha untuk me-manage waktu saya, itu pertama dulu tuh. Yang kedua itu, saya akan membuat skenario pembelajaran atau rencana pembelajaran, setelah kegiatan, waktu mengajar saya kan, setelah itu masih ada jeda waktu di sekolahan, saya akan membuat itu kalau memang tidak cukup waktunya, ya saya berusahakan di rumah tetap menyediakan waktu saya untuk merancang pembelajaran yang mengasyikkan. Yang selanjutnya yang ketiga, Bu, saya juga akan seperti tadi, Bu, membuat media pembelajarannya dengan berbagai macam atau variasi, yang tadi ada mulai dari YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada, komik anak-anak dan lainlah, Bu, yang intinya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, wah Misalnya keren. juga heeh, terus kemudian tidak terkesan hanya itu saja, tapi keaktifan anak saya motivasi juga dengan ini, Bu, kegiatannya kelihatannya itu ya seperti bermain peran, Oh iya. kemudian heeh, ada pantun, berbalik pantun tapi masih dalam materi. Nah itu dan juga anu Bu, ice breaking tidak akan lupalah gitu. Kelihatannya Biar itu ya. lebih seru ya Bu ya, biar lebih seru ya. Iya ya. Jadi tadi itu ya Bu ya, Bu Ambar ingin me-manage waktu Bu Ambar dulu. Tadi kan katanya banyak tugas itu ya. Terus Bu Ambar juga ingin berusaha merancang pembelajaran yang aktif, yang membuat anak aktif, kan seperti itu ya Bu. Ya, keren Iya. itu. Ya, keren ya. Nah, terus nih, untuk jangka waktunya, kira-kira mau Bu Ambar jalankan mulai kapan nih? Duh, itu secepatnya, Bu. Saya pengennya secepatnya, karena nanti kalau terlalu lama kan jadi tidak baik juga untuk anak. Kemudian saya juga, itu hasil pembelajaran juga tidak memuaskan. Kebetulan saya besok kan itu ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti ini saya mulai Ya. action, Bu. Nanti setelah, ini pembelajaran selesai saya akan lakukan itu dan tahap-tahapnya meskipun saya misalkan belum semuanya dari misalkan YouTube, TikTok kita ambil beberapa satu, tapi saya akan besok akan melakukan hal itu, rencana itu. Langsung take action ya Mbak ya? Action. Iya, langsung eksekusi pokoknya. Insyaallah Mbak Ima. Kira-kira ya untuk setelah Mbak Ambar menjalankan menjalankan rencana tadi kan ada progres nih. Nah, untuk tahu progresnya itu kira-kira Mbak Ambar itu butuh waktu berapa lama gitu? Ini aja Bu, ini kan beberapa untuk 1 minggu ini dulu kan, nanti ada ada berapa jam untuk bahasa Indonesia, nanti akan saya lihat perkembangan dari murid saya, terutama dari penilaian hasil, kemudian ada ya saya cobalah asesmen di awal, dari formatif, kemudian sumatif, saya akan lihat itu anak-anak. Dalam jangka waktu 1 minggu ini, semoga progresnya bisa meningkat itu Bu. Amin. Kemudian untuk tindak lanjutnya Mbak, kalau misalnya nanti anak-anak itu menunjukkan progres yang berarti, tindak lanjut Mbak Ambar selanjutnya bagaimana? Kalau tindak lanjut maksudnya gini Mbak Ima, kalau anak yang sudah berhasil kan otomatis kan untuk di materi oke nggih, untuk tindak lanjut menunjukkan yang sudah, oke saya akan memberikan pengayaan juga kan, modelnya seperti itu. Kemudian anak-anak itu juga akan menambah saya tambahkan mungkin kreativitas yang meskipun di luar dari materi itu, tapi anak-anak mampu mengembangkannya menjadi sebuah misalkan media dia bisa mempresentasikan dia itu kan bagi yang sudah. Kemudian bagi yang belum tentunya ada seperti remedi, kemudian ada tindak lanjut saya atau perhatian saya untuk anak tersebut. Misalkan ada di pulang sekolah kita bisa bertemu secara sebentar mungkin dengan anak-anak apa yang mungkin belum paham atau apa. Jadi ada personal sedikit. Itulah tindak lanjutnya yang mungkin bisa saya lakukan Bu Ima, sedikit-sedikit gitu. Oke. Terus nih setelah kita ngobrol nih ya Mbak ya, kira-kira yang Mbak Ambar rasakan itu apa?
Aduh, yang saya rasakan yang pertama lega banget Bu Ima, lega karena saya sudah Alhamdulillah. bisa ada tempat curhat ya yang pertama itu. Karena yang kedua itu saya itu merasa itu ada suatu jalan atau solusi dari permasalahan saya, oh ternyata itu tidak bagaimana harus sesusah itu, tidak. Ternyata ini solusi, kemudian bisa saya dapatkan serta ya itu Bu Ima, saya itu menjadi termotivasi dari diri saya, Ya. oh bahwa saya itu bisa, sebetulnya apa yang saya inginkan itu bisa saya lakukan gitu Bu Ima. Motivasi diri Alhamdulillah, juga. ya. Jadi sudah tercerahkan nih ya, Mbak, ya? Tercerahkan Bu, tapi ini masih Iya. berapa persen Bu, saya masih itu penasarannya dengan anak-anak juga. Jadi dengan Bu Ima saya sudah 90% tercerahkan, kemudian tinggal action-nya saya itu kan bersama Sip, anak-anak nanti. semangat pokoknya, Mbak. Dengan itu Mbak Ima, terutama waktunya itu harus me-manage waktu. Ya, Siap, Mbak. terima kasih loh Pokoknya Mbak yang Ima. penting iya, semangat jaga kesehatan. Jangan lupa. Makasih banget hari ini Mbak Ima sudah meluangkan waktunya untuk unek-unek saya yang di hati, udah curhat sama Mbak Ima ini jadi itu mungkin mengganggu waktunya. Enggak, Makasih ya Mbak, Mbak saya Ima. senang malahan ya. Makasih ya. Itu saja Bu Ima, mungkin ini sudah mau waktunya loh nanti jenengan ada kegiatan selanjutnya. Ya, ini saya ada Makasih ya. kegiatan selanjutnya nih, Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, silahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ambar Sama-sama atas Mbak Ima. curhatannya tadi. Ya, langsung saja nih, saya akan bertanya mengenai tadi ya, umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi, Mbak Ambar? Ya. Yang pertama tadi juga sudah saya sampaikan mungkin dalam percakapan Mbak Ima, bahwa setelah di coaching tadi, yang pertama itu ada rasa, perasaan tenang, jadi lega gitu Mbak kalau bahasa Jawa. Karena apa Mbak Ima, itu ada tempat curhat yang pertama, itu ada mengurangi sedikit beban saya. Yang kedua, saya itu merasa ada solusi dari permasalahan apa yang saya rasakan itu solusi. Kemudian, saya merasa termotivasi di diri saya, di mana, oh ternyata itu bisa kok saya lakukan. Iya. Itu intinya di situ, Mbak. Terima kasih Mbak Ambar. Mhm. Selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai praktek coaching yang barusan tadi kami lakukan dengan Ibu Ambar sebagai coachingnya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik tadi selama percakapan, yaitu alhamdulillah percakapan sudah sesuai dengan alur tirta dan melalui percakapan tersebut, coach alhamdulillah juga berhasil mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk refleksi yang kedua, yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan yaitu mengenai jam terbang ya Mbak. Ini karena ini praktik coaching ini kan memang benar-benar baru pertama kali saya lakukan. Mungkin untuk lain kali saya akan lebih banyak jam terbangnya untuk mengimplementasikan praktik coaching ini dan juga meningkatkan keterampilan untuk bertanya. Karena kan seperti kita tahu kemarin kita sama-sama belajar ada pepatah yang mengatakan bahwa if you ask well, you teach well. Nah, jika kamu bertanyanya itu bagus, kamu itu mengajarnya juga bagus. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Tentu saja yang pertama adalah memastikan bahwa pengkondisian tempat dan waktu ya. Waktu ya diusahakan ada waktu khusus untuk kita mempraktikkan praktek coaching tanpa harus diganggu oleh pekerjaan lain.
kemudian masalah tempat itu termasuk saya sendiri itu saya harus bisa mempraktikkan mindfulness secara penuh itu kalau tempatnya itu sepi. Jadi kalau ada suara apa sedikit itu kadang saya merasa perhatian saya menjadi teralihkan seperti itu. Jadi itu ya yang saya lakukan, memanage tempat dan waktu, kemudian mendengarkan coach dengan teknik rasa. Yang dimaksud teknik rasa sendiri, R itu kan receive ya, R receive itu artinya menerima. Jadi saya mencoba mendengarkan setiap perkataan yang tadi dikatakan oleh coach saya, kemudian A itu appreciate, saya mengapresiasi, memberikan apresiasi apa yang coach itu berusaha bangun, apa yang coach itu rencanakan untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Kemudian untuk S, nah untuk S itu ada summarize, itu saya tadi juga mencoba untuk merangkum dari permasalahan yang telah tadi disampaikan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah A, yaitu ask. Nah, ini tadi kembali ke keterampilan bertanya tadi. Saya juga tadi walaupun masih kurang ya, masih perlu ditingkatkan untuk keterampilan bertanya saya itu, tapi alhamdulillah melalui praktek coaching ini ada beberapa pertanyaan yang lebih bisa saya gali, karena sebelumnya sudah latihan juga. Kemudian memfokuskan perhatian penuh pada coaching. Ini intinya kan tidak berpusat pada coachingnya. Jadi misalnya ada HP bunyi atau apa, itu kita alihkan dulu, kita harus secara mindful memusatkan perhatian pada orang yang mengajak bicara kita. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Tentu saja ya, yang pertama untuk meningkatkan hal yang perlu ditingkatkan tadi, yang pertama mengenai pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu adalah hasil dari kita mendengarkan tadi. Jadi saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik, kemudian memperhatikan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan keluarga, dengan murid, maupun dengan rekan sejawat. Itu saja, Bu Ambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.